Yuk, boleh dimulai. Baik Ibu, jadi di sini kami kelompok 10 izin presentasikan polaritas dan pembelahan asimetris pada tumbuhan. Nah, dilanjutkan. Untuk anggotanya ada Anastia, Aini, Virus, Roshi, dan Shiva. Dilanjutkan. Dan ada tabel kontennya. Di sini yang pertama ada pengertian dan faktor polaritas, yang kedua mekanisme polaritas pada pembentukan sumbu simetri, dan yang ketiga itu polaritas pada jaringan dan organ, dan yang keempat ada polaritas pada morfogenesis, dan yang terakhir ada perkembangan asimetris. Lanjutkan. Silakan kepada Virus untuk menjelaskan. Ya, baik, terima kasih Aini. Jadi yang pertama itu ada pengertian dan faktor-faktor polaritas. Boleh dilanjut? Ya, pengertian polaritas. Polarisasi sel adalah distribusi molekul asimetris yang terjadi di membran plasma atau di dalam sel. Polarisasi semacam itu harus merupakan tahap awal yang penting dari pola jaringan. Ada hubungan umpan balik positif antara polarisasi sel dan pengangkutan hormon auksin yang diketahui sebagai polaritas menunjukkan transport auksin yang berorientasi, sementara transport itu sendiri menginduksi polarisasi baru dan lanjutan. Nah, keberadaan polaritas pada tumbuhan ini juga sangat penting untuk morfogenesis dan diferensiasi sel dan pada tumbuhan uniseluler. Polaritas struktural dan fisiologis sel itu sendiri merupakan polaritas individu. Pada tumbuhan multiseluler, terutama tumbuhan vaskuler, terdapat meristem apikal di atas dan di bawah individu. Dengan meristem apikal pucuk membentuk batang dan meristem apikal akar akan membentuk akar. Oleh karena itu, sumbu kutub ada di dalam bentuk yang menghubungkan puncak pucuk dan ujung akar. Dan organ lateral seperti daun terbentuk di sepanjang sumbu ini. Selain itu, sumbu lateral sering dibuat juga untuk membuat struktur seperti tunas ketiak, dan gradien yang dihasilkan di sepanjang sumbu dalam tubuh makhluk hidup melalui transport kutub auksin yang terbentuk di pucuk ke pangkal. Lalu boleh dilanjut. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi polaritas. Yang pertama itu ada pH. Kondisi pH yang tidak sesuai akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Bila kondisi pH pada media tumbuhan tanaman bersifat asam, maka penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat, yang akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terlambat atau menjadi kerdil. Yang kedua, ada suhu. Laju pertumbuhan tanaman berjalan pada kecepatan maksimum bila suhu berada pada kondisi yang optimum. Jika suhu rendah atau minimum, pertumbuhan tanaman menjadi lambat, bahkan akan terhenti, karena kegiatan enzimatis dikendalikan oleh suhu. Suhu tanah yang rendah akan berakibat absorpsi air dan unsur hara terganggu, karena transpirasinya akan meningkat. Lalu apabila kekurangan air akan terus terjadi, maka tanaman tersebut akan rusak. Suhu tanah yang rendah akan berpengaruh langsung terhadap populasi mikroba tanah. Lalu pertumbuhan populasi mikroba itu akan menurun, dan dengan menurunnya suhu sampai di suhu 0 derajat Celcius, itu akan banyak proses penguraian bahan organik dan mineral esensial yang berada di dalam tanah menjadi terhalang. Lalu aktivitas nitrobakteria menurun dengan menurunnya suhu, sehingga proses nitrifikasi akan berkurang. Lalu yang ketiga, intensitas cahaya. Pengaruh cahaya terhadap polaritas, misalnya pada pertumbuhan akar, batang, dan pembentukan bunga, itu terdapat hormon auksin yang berada di ujung-ujung akar, batang, dan calon bunga tersebut. Jika semakin tinggi intensitas cahaya,
matahari, maka akan mempengaruhi hormon auksin di dalam tanaman, sehingga hormon auksin akan mengalami kerusakan dan akan menghambat pertumbuhan pada tanaman tersebut. Lalu, air. Air adalah hal utama penyusun sel tanaman sebanyak 85–90%. Nah, dari bobot segar sel-sel di dalam jaringan tanaman, itu komponennya merupakan air. Selain itu, air juga memiliki peran yang penting dalam menjaga suhu tanaman. Dalam melakukan proses fotosintesis dan respirasi, menjadi media untuk reaksi-reaksi biokimia, serta penyerapan mineral dari dalam tanah. Jika tanaman kekurangan air, maka tanaman akan menjadi kering dan bahkan akan mati. Lalu yang kelima, media tanam. Media tanam yang baik adalah media yang mampu menyediakan air dan unsur hara dalam jumlah yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Hal itu dapat ditentukan pada tanah dengan tata udara dan air yang baik, yang mempunyai agregat yang bagus, kemampuan menahan air yang baik dan ruang yang cukup untuk perakaran, maka akan membantu pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih optimal. Penggunaan media tanaman yang sifatnya menyimpan air lebih banyak akan mengakibatkan akar dan batang pada tanaman dapat membusuk, dan jenis media tanam yang memiliki sifat kemampuan menahan air rendah akan mengakibatkan media tanam mudah kering dan tanaman akan cepat mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada mekanisme dari polaritas sel pada pembentukan sumbu simetri. Nah, polarisasi adalah dasar terkait dengan gradien aksial dari potensi bioelektrik yang timbul dari perubahan permeabilitas ion membran, terutama untuk ion kalsium, kalium, klor, dan hidrogen. Boleh selanjutnya di next. Nah, yang pertama ada polarisasi listrik sel tumbuhan dalam pembentukan sumbu simetri. Boleh diambil contoh, di sini ada proses pada tanaman alga coklat atau fucus yang melakukan pertama-tama self-electrophoresis, yaitu pada tahap awal perkembangan dibentuk sumbu polaritas elektrofisiologis yang terjadi 30 menit setelah pembuahan, lalu zigot alga coklat ini menjadi terpolarisasi. Nah, selanjutnya arus listrik sangat kuat yang masuk dan direkam di daerah rizoid dan bagian luarnya terdapat halus yang baru muncul. Nah, di sini di sebelah kanan ada contoh gambar dari tanamannya dan ada ilustrasi. Yang pertama itu ketika masuknya cahaya sinar matahari yang dapat mempolarisasi sel zigot fucus ini. Mungkin prosesnya itu di sini terdapat gradien potensial listrik yang berasal dari gradien ionik yang diciptakan dari adanya akumulasi muatan di kutub rizoid yang bermuatan positif, sedangkan terdapat muatan negatif pada kutub talusnya ini. Nah, partikel yang bermuatan negatif di dalam sel itu cenderung bergerak dengan elektroforesis ini menuju kutub rizoid. Banyak protein membawa jaring muatan negatif sehingga mungkin menyebabkan pergerakan protein dan vesikel dalam sitoplasma ke kutub rizoid, sehingga akhirnya nanti akan memunculkan talus seperti itu. Boleh di next. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi atau pada contohnya di sini ada bunga lili, Lilium sp, gradien aksial potensial bioelektrik ini dapat menumbuhkan seperti tabung polen pada gambar B ini ilustrasinya, memanjangkan rambut akar, mengembangkan embrio dan ujung akar seperti pada gambar C ini ilustrasinya. Nah, masuknya arus listrik ke daerah yang sedang tumbuh dan arus keluar dari sel yang berhenti tumbuh. Peristiwa ini merupakan peristiwa paling awal terjadinya proses diferensiasi yang melibatkan ion-ion sebagai berikut. Nah, di sini panah yang keluar ini menunjukkan panah yang bermuatan positif. Boleh di next. Selanjutnya ada gradien Ca2+ pada sel tumbuhan. Nah, proses arus ionik ini dalam menginduksi pergerakan molekul. Jadi adanya pergerakan molekul ini diinduksi oleh arus ionik. Nah, awal mulanya yaitu
Awal proses polarisasi adanya arus ionik yang mengalir lewat sel. Arus ionik ini berupa ion yang Ca12 ini yang besarnya 100 Pa. Nah, tempat muatan positif mengalir itu merupakan tempat pertumbuhan sel berikutnya. Dan arus muncul karena pembukaan, penutupan, atau redistribusi pompa pada saluran ion membran. Arus ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada arus ionik yang menimbulkan perbedaan potensial elektrik. Nantinya akan mengubah sifat membran seperti distribusi protein. Yang kedua ada arus transseluler yang menimbulkan medan listrik yang akan mengakibatkan atau menginduksi pergerakan molekul atau organel yang bermuatan. Contohnya sendiri, pada arus ionik transseluler ini diamati terdapat pada sel-sel yang mengalami pertumbuhan di ujungnya gitu, seperti pada rambut akar, sabuk sari yang berkecambar. Boleh selanjutnya di next. Selanjutnya ada sitoskeleton pada sel tumbuhan dalam proses polarisasi. Nah, seperti yang kita tahu, sitoskeleton ini pada tumbuhan terdiri dari mikrotubul yang tersusun dari protein tubulin, terdapat alfa dan beta tubulin. Yang kedua ada filamen aktin, berupa mikrofilamen, protein G-aktin dan F-aktin. Dan yang ketiga ada protein seperti miosin dan protein pengikat aktin. Nah, apa sih peranan sitoskeleton ini dalam polarisasi? Ternyata sitoskeleton ini berperan dalam penentuan orientasi spasial dan koordinasi dalam proses yang menentukan bentuk sel nantinya. Juga sebagai kerangka membran yang kompleks sebagai sensor sinyal polarisasi. Boleh di next. Selanjutnya ada protein ROP GTPase pada tumbuhan. Nah, protein ini merupakan monomer GTP binding protein yang mengikat dan menghidrolisis GTP ini. Nah, peran protein ini dalam polarisasi yaitu sangat penting untuk mengatur proses seluler yang mendasari proses pertumbuhan sel yang terpolarisasi. Lalu pembentukan aksial gradien Ca12 atau kalsium pada plasma membran. Mengontrol konfigurasi aktin dan sitoskeleton, juga mekanisme pensinyalan yang mengontrol pertumbuhan kutub dari aktin sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, ada ya boleh di next. Nah, yang terakhir ada fosfoinositida pada sel tumbuhan dalam proses polarisasi. Fosfoinositida lipid membran ini merupakan elemen yang penting dalam regulasi pertumbuhan kutub sel tanaman. Contohnya, pada daerah apikal membran plasma di tabung sabuk sari yang sedang tumbuh. Lalu ada juga pada rambut akar yang banyak terdapat lipid membran fosfoinositida ini. Polarisasi sel dapat disebabkan oleh ketegangan mekanis, misalnya kontak lokal dengan sel lain, bahan ekstraseluler atau substrat, dan mungkin beberapa faktor yang sudah disebutkan oleh virus sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada polaritas pada jaringan dan organ tumbuhan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas, Anas. Oh ya, baik. Nah, ini selanjutnya polaritas terjadi pada jaringan dan organ tumbuhan. Nah, untuk yang akan saya jelaskan di sini, contohnya itu polaritas ketika pembentukan, mohon maaf, seharusnya ini pembentukan rambut akar ya. Nah, yang pertama, jadi arah pertumbuhan akar dan pucuk itu dikendalikan oleh adanya transportasi auksin dan dibantu oleh protein PIN. Jadi sebenarnya polaritas itu sangat dipengaruhi kuat oleh adanya gradien konsentrasi auksin. Nah, di mana dengan adanya gradien konsentrasi auksin ini dapat berperan dalam pembentukan sumbu simetri. Nah, selanjutnya protein PIN2 ini mengatur transport auksin dari kutub ke arah depan. Maksudnya arah depan ini arah lateral sebagai mediator antara rangsangan eksogen dan pertumbuhan rambut akar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagannya. Nah, selain oleh PIN2 juga ada
faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti di situ ada TOR. Nah, pensinyalan TOR ini berkorelasi atau berhubungan dengan aktivitas meristem akar, dan juga dengan adanya TOR ini mempengaruhi panjang akar. Nah, fungsinya TOR ini adalah menstabilkan pembawaan auksin oleh pin 2. Nah, dengan adanya penstabilan pembawaan auksin oleh pin 2 ini dapat menstabilkan transport auksin ke arah akar begitu. Lalu tingkat auksin di meristem juga dapat meningkatkan tingkat proliferasi sel dalam pembentukan akar, dalam pembentukan sel rambut akar. Nah, selain itu adanya transport auksin juga dapat memicu pemanjangan rambut akar. Nah, selain protein TOR juga tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Siva, ada juga halo. Iya, Nas. Lanjut. Oh, baik. Mohon maaf tadi agak terputus. Nah, ada juga protein ROP-GTP ya, yang tadi sudah dijelaskan mengatur proses seluler yang mendasari proses pertumbuhan sel. Jadi adanya protein ROP-GTP ini nantinya membentuk aksial gradien CA2+ pada plasma membran, sehingga terjadinya pembentukan akar lateral seperti itu, atau rambut akar. Next. Jadi dilanjutkan ini. Nah, selain ketika pembentukan akar, polarisasi juga seperti yang kita tahu telah mulai terjadi pada morfogenesis. Nah, jadi ketika morfogenesis atau embriogenesis ini, polarisasi juga sudah nampak ketika pembentukan sel gamet ya. Nah, pembentukan sel gamet ini ya, adanya penempatan sel telur, sinergit, dan antipoda pada kantung embrio. Lalu adanya kutub apikal dan basal pada pembelahan zigot, serta polaritas ini mengakibatkan vakuola yang awalnya besar itu mengecil, sehingga terjadinya akumulasi sitoplasma di bagian kalaza. Nah, selain yang telah tadi disebutkan, contohnya yang akan nanti Aini jelaskan, yaitu polarisasi ini nampak pada pembentukan talus dan rizoid pada fucus zigotes. Lanjutkan ini. Ya, baik. Jadi di sini melanjutkan penyanas, yaitu tentang proses polaritas pada morfogenesis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis pada tumbuhan dikotil. Di sini saya mengambil contohnya yaitu Kapsela bursa. Jadi awalnya dilihat pada gambar B ini bahwa sel bahwa zigot akan membelah simetris membentuk sel terminal atau apikal yang kecil dan juga sel basal yang lebih besar. Nah, dilanjutkan dengan gambar C, itu sel terminal selanjutnya berkembang menjadi embrio, sedangkan sel basal selanjutnya akan membelah melintang membentuk suspensor. Nah, sel terminal ini akan membelah memanjang membentuk proembrio tetrad. Dilanjutkan pada gambar D-nya, yaitu suspensor akan membelah melintang beberapa kali, dan selanjutnya sel apikal akan membelah secara vertikal dengan bidang pembelahan yang tegak lurus, dan bidang pertama pada bidang pertama. Nah, pada tahapan ini proembrio berada pada tahap kuadran. Dapat dilihat selanjutnya pada gambar F, yaitu pada setiap sel kuadran akan membelah secara melintang dan menghasilkan stadium oktan. Nah, pada setiap oktan akan membelah secara periklinal dan menghasilkan protodem yang ada di sebelah luarnya. Kemudian akan berdiferensiasi menjadi epidermis.
Nah, selanjutnya sel akan membelah ke arah dalam dan membentuk meristem dasar. Nah, meristem dasar, sistem prokambium, hipokotil, dan juga yang lainnya. Pada saat ini dapat dilihat pada gambar HIJKL itu dapat dilihat pada tahapan proembryonik terdapat Nah, pada tahap HIJKL ini proembryonik berada pada tahap globular dan pada tahap globular ini kemudian akan mengalami pendataran bagian apeks dan juga tahapan embrio pada tahapan pada tahap jantung. Lanjutkan. Nah, di sini yang disebutkan oleh Anas dan juga mengulas kembali yang telah disampaikan oleh Syifa itu polaritas pada fukus zigot. Nah, kenapa di sini diambil fukus sebagai contohnya? Karena pada pembentukan fokus zigot fukus ini merupakan pada zigot fokus ini zigotnya bersifat apolar sehingga dapat berkembang secara polaritas dan menuju keturunan yang lebih bervariasi. Jadi itu salah satu alasan dari beberapa peneliti yang mengambil fukus sebagai contohnya. Nah, dapat dilihat di sini prosesnya yang diawali. Halo, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, pertama-tama zigot akan proses zigot ini akan terpolarisasi oleh stimulus asimetris. Di sini stimulus asimetrisnya berupa sinar berupa cahaya. Selanjutnya arus muatan ion kalsium akan bergerak dan terjadinya polaritas sel dan akan menjadi polaritas sel. Nah, baik, yang prosesnya tadi telah dijelaskan oleh Syifa, jadi saya skip aja. Baik, dilanjutkan. Rosi. Selanjutnya ada perkembangan asimetris. Pembelahan sel asimetris ini ya pembelahan sel yang menghasilkan anak dengan ukuran bentuk atau perkembangan yang berbeda-beda. Pembelahan asimetris dikaitkan dengan pembentukan pol selama embriogenesis, pembentukan garis keturunan sel baru, dan pembentukan jenis sel khusus. Kenapa disebut pembelahan asimetris? Karena adanya pembelahan selama embriogenesis yang tidak sesuai dengan induknya atau dengan sel lainnya. Seperti itu. Ada di slide selanjutnya. Selanjutnya ada gambar yang menjelaskan penjelasan tentang pembelahan sel asimetris, yaitu di gambar pertama itu ada sel yang belum terpolarisasi, lalu sel setelahnya terpolarisasi, lalu munculnya benang spindle di bagian atas, di bagian asimetris itu. Karena benang spindlenya ada di bagian
atas, maka pembelahan itu termasuk pembelahan asimetris. Selanjutnya, benang spindle terbentuk hasil mitosis, lalu muncul dinding sel baru atau promoblast atau calon dinding sel. Lalu ada dinding sel yang terbentuk jadi ada 2 sel. Jadi yang kecil satu di atas, yang bawahnya itu yang Dr. cells di bawah. Mungkin dari pembelahan asimetris sekian, dari kelompok kami juga sekian, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan raise hand dulu. Silahkan, ayo. Baik, Yang akan bertanya, silahkan. Tadi itu konsepnya banyak sekali ya, silahkan. Baik, di sini ada Bahar yang telah raise hand. Silahkan kepada Bahar untuk membuka mic-nya. Iya baik, terima kasih. Suaranya kurang jelas, Bahar. Cek. Sudah jelas, Bu? Lumayan. Ayo. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Bahar dari kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 izin bertanya mengenai arus ionik. Kan arus ionik itu mengubah sifat membran. Nah, jika arus ionik ini mengalami gangguan, nah apakah sifat membrannya ini tidak bisa bekerja? Terus apakah pengaruhnya gitu kepada perkembangan tumbuhan itu sendiri? Mungkin itu saja pertanyaannya untuk kelompok ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bahar. Ibu ini langsung dijawab atau dikumpulkan? Ya, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bahar yang sudah bertanya. Di sini saya coba menjawab mengenai arus ionik yang mempengaruhi sifat membran itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya membran itu kan ada berbagai macam ya, dan salah satunya ada membran semi-permeable yang hanya dapat melakukan komunikasi sel dengan beberapa ion tertentu saja. Ada juga kan membran selektif permeable dan yang lain-lainnya. Nah, contohnya membran semi-permeable ini berfungsi untuk memisahkan larutan ionik di dalam sel dan di larutan ionik di luar sel gitu. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi proses dari komunikasi sel itu sendiri. Khususnya karena tumbuhan itu berkomunikasi melalui sebuah stimulus dan respon. Nah, di sini nanti akan terjadi gangguan fisiologis. Sehingga yang nantinya akan memungkinkan adanya perubahan dari perkembangan sel tanaman ini, seperti itu. Nah, jika berdasarkan kelistrikannya, membran itu terdiri dari membran yang bermuatan tetap dan membran bermuatan netral. Nah, membran bermuatan tetap ini dapat dilalui oleh ion-ion tertentu saja. Misalnya, ada yang dinamakan cation exchange membran, ada juga anion exchange membran. Seperti itu. Dan ada juga yang keduanya, double fixed charge membran. Nah, itu yang nantinya akan digunakan secara spesifik oleh tumbuhan dalam proses komunikasi selnya. Mungkin akan ditambahkan juga oleh rekan saya, oleh Anas. Silakan, Anas. Ada ilustrasinya enggak? Ya, Bu. Ini mau menjelaskan yang bagian ilustrasinya mungkin. Ya, silakan. Boleh ke bagian yang tadi contoh ya, kembang. Nah, bukan ketang. Satu lagi. Ya, ini. Mungkin gambarnya terlalu kecil ya. Nah, di sini ya contohnya. Kan tadi dijelaskan kalau misalnya transport auksin itu kan berperan dalam dalam pembentukan sumbu simetri begitu. Nah, transport auksin ini kan nanti bekerja sama dengan protein PIN. Lalu di sini bisa dilihat bagannya
dengan protein P nanti berinteraksi dengan ionnya Ca2+ gitu. Nah, ketika mengalami gangguan, ya tentunya terdapat gangguan juga gitu dalam pembentukan sumbu simetri ini gitu, dalam pembentukan, kalau misalnya di sini ada contohnya rambut akar gitu. Jadi misalnya nanti ketika ada gangguan ionik, misalnya protein PIN2-nya tidak dapat tertransfer seperti itu. Mungkin seperti itu kalau yang saya pahami. Demikian. Apakah bisa menjawab? Bisa terjawab? Ya, mungkin sudah terjawab tadi oleh Siva dan Anas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bahar yang udah memberikan pertanyaan. Saya lihat di sini juga ada Faiza. Silakan Faiza untuk unmute. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pematerian dari kelompok terkait. Saya Faiza Melispiana dari kelompok 3 izin bertanya mengenai pembelahan sel asimetris. Tadi kan dijelaskan begitu bahwa pembelahan sel asimetris itu ditandai salah satunya adalah ketika benang spindlenya itu terletak di atas. Pertanyaan saya sendiri, semisal apakah ada pertanda lain atau kalau misalnya benang spindlenya itu ada di bawah, apakah itu termasuk ke pembelahan sel asimetris juga? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faiza. Silakan kepada Roshi yang akan menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya dari Faiza tentang pembelahan asimetris itu. Mengapa disebut pembelahan asimetris itu dan apakah benang spindle di bawah itu menandakan pembelahan asimetris juga? Jadi seperti ini teman-teman, pembelahan asimetris itu mengapa disebut pembelahan asimetris karena adanya bentuk mitosis yang teman-teman tahu itu contohnya seperti benang spindle yang biasa di tengah, ini di atas, itu menandakan adanya pembelahan yang tidak sesuai. Tidak sesuai itu dinamakan pembelahan asimetris seperti itu. Jadi salah satu contohnya yang saya dapatkan itu yaitu pembelahan, yaitu adanya benang spindle yang ada di atas jika sesuai dengan contoh yang tadi saya sebutkan. Kalau yang tadi Faiza pertanyakan apakah benang spindle yang di bawah juga disebut pembelahan asimetris? Iya, karena tidak sesuai dengan pembelahan mitosis seperti biasanya. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Dari saya cukup, Paci. Baik, kepada Faiza, apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Sudah terjawab, Aini dan Roshi. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sepertinya tidak ada yang raihan lagi. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, oke. Bagus ya untuk kelompoknya Aini, Anas, Siva, Pairus, Rosi ya, kelompok 10. Tadi menampilkan berbagai fenomena polaritas mulai dari tingkat sel sampai ke tingkat jaringan serta menyertakan contoh-contohnya ya. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Bahar tadi tentang apa yang akan terjadi apabila ada perubahan pada apa tadi ya Bahar ya? Arus ionik ya? Arus ionik, Ibu. Ya, arus ionik. Tentu apapun yang berubah itu akan direspon oleh tumbuhan, oleh sel gitu ya. Tadi penjelasannya sudah tepat, sudah bagus. Jadi kalau ada perubahan arus ionik ya tentu akan ada perubahan dalam polarisasinya akan berubah, apapun akan berubah gitu ya. Bahkan ke morfologinya juga bisa berubah ya. Misalnya apa ya alat
oksanometer. Ya, ada yang pernah nyoba oksanometer? Kalau Belum, saya Ibu. Belum ya, di fisiologi biasanya itu ya. Nah, ini untuk menunjukkan arah transportasi auksin. Jadi auksin ini arah transportasinya itu secara vertikal ya, dari apeks pucuk ke apeks akar, dari atas ke bawah. Dan transportnya itu melalui sel, bukan berada di antara dinding sel. Jadi simplas, bukan apoplas gitu ya. Dia dan melalui membran. Ya, jadi melalui membran. Jadi dia akan masuk dan mempengaruhi arus Ca plus si auksin ini. Jadi berkolaborasi gitu ya. Seperti mekanisme pada penjalaran impuls saraf gitu. Hampir mirip lah seperti itu si auksin ini gitu ya. Nah, ini juga akan terpengaruh apabila ada gangguan gitu ya. Gangguannya itu bisa disebabkan oleh adanya perubahan polarisasi pada membran. Apapun yang bisa mempengaruhi polarisasi pada membran, dia akan menyebabkan perubahan pada sel itu ya. Apabila gangguannya cukup lama dan signifikan, bukan hanya sel, fisiologinya yang terganggu, bisa sampai ke bentuk fisik terganggu. Apabila ini sudah terganggu, jaringan akan terganggu? Tentu saja. Jaringan terganggu, organ akan terganggu. Organ terganggu mungkin akan mengalami malformasi. Begitu. Ya. Nah, pada beberapa anomali pada perkembangan tumbuhan, ini lebih banyak disebabkan oleh adanya perubahan pada permeabilitas maupun polarisasi pada tingkat sel sampai ke organ ngaruhnya gitu ya. Kelihatannya sepele gitu ya, cuma terjadi perubahan polarisasi, cuma terjadi perubahan permeabilitas pada membran sel dalam, tetapi pengaruhnya luar biasa ya itu. Jadi hal-hal yang kecil mempengaruhi sampai ke tingkat organ. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan yang kedua tadi dari siapa tadi yang kedua? Dari Faiza. Oke, Faisa. Faisa tadi menanyakan tentang pola pertumbuhan simetris ya? Iya, Ibu. Oke, pertanyaannya apa tadi Faisa? Iya, Ibu, tadi kan dari materi sini sendiri menjelaskan apabila ada posisi yang tidak sesuai dari organ atau struktur yang bertanggung jawab dalam pembelahan sel, berarti itu termasuk pembelahan sel asimetris. Terus pertanyaan saya itu semisal benang spindolnya letaknya di bawah atau mungkin tidak sesuai, itu apakah memang termasuk pembelahan sel asimetris? Begitu pertanyaan saya. Ya, tadi jawabannya sudah betul ya. Pokoknya kalau pembelahannya tidak sama, namanya pembelahan asimetris gitu ya. Nah, dampaknya mungkin yang perlu diperhatikan dampaknya gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau seharusnya dia simetris menjadi asimetris. Kalau seharusnya asimetris menjadi simetris, ini yang akan berpengaruh. Selama itu sudah on the track, sudah sunatullah gitu ya, seperti pada pembentukan embrio, maka akan baik-baik saja tumbuhan tersebut ya, embrionya akan baik-baik saja. Tetapi kalau sudah tidak sesuai dengan yang semestinya, maka akan mengalami kelainan ya, gitu. Nah, ini nanti di peloria salah satu contoh perubahan perubahan simetri pada bunga. Ya, kalau nggak salah peloria ini namanya. Ini termasuk anomali. Ya, itu. Oke, sudah ya untuk kelompoknya ini. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 7. Silakan kelompok 7. Baik, Mana? teman-teman kelompok 7. Ganti yang tampil. Rista, kelompok mana Rista? Berempat aja, Bu.
Berempat. Rista kelompok 7? Iya. Oke, Rista, Dinda, Zentina, Dinda, Zentina. Ya, silahkan. Coba share screen. Ya, silahkan boleh. Ibu akan stop video Ibu apabila sinyal di sini kurang mendukung ya. Baik, apakah suara saya terdengar? Masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan faktor pengontrol dalam perkembangan tumbuhan, khususnya faktor internal. Anggota kami terdiri dari Dinda Widiani, Rista Monika Hetaria, Dinda Setiawati, dan saya Zentina. Satu lagi ada Berliana, tetapi sudah sering tidak hadir. Selanjutnya, pembahasannya sendiri ada faktor genetik, faktor epigenetik, dan juga hormon. Untuk yang pertama, faktor genetik akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next. Jadi, faktor genetik terdapat di dalam gen. Nah, gen ini merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Salah satunya itu tumbuhan. Nah, bentuk fisiknya itu urutan DNA penyandi protein, polipeptida atau seuntaian DNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Nah, di sini gen itu membawa kode genetik dalam bentuk basa nitrogen, DNA, dan RNA. Dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan karena tanpa gen akan mustahil bagi sel untuk beraktivitas. Jadi gen itu sendiri merupakan substansi pembawa sifat dari induk ke generasi selanjutnya, sehingga bisa menentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Selanjutnya, hubungan faktor genetik terhadap perkembangan tumbuhan. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa gen dapat mempengaruhi ukuran, bentuk tubuh, rasa buah pada tumbuhan. Hal tersebut disebabkan karena gen berfungsi mengatur sintesis enzim untuk mengendalikan proses kimia di dalam sel. Nah, proses kimia tersebut menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh tumbuhan. Selanjutnya, di sini ada contoh penemuan penting para ilmuwan tentang gen pada tumbuhan adalah gen yang terlibat dalam pembungaan tanaman. Nah, di sini untuk gambar A merupakan perkembangan bunga awal Seiranthus yairi yang menunjukkan 2-7 tahapan seperti pada bunga di sampingnya, yaitu Arabidopsis, bunga Arabidopsis. Pada gambar B dan D merupakan pengamatan dari B sampai D, BCD merupakan gambar mikroskop elektron, yaitu terbentuknya kuncup bunga Arabidopsis stadium 8 untuk gambar B, stadium 10 untuk gambar C, dan stadium 12 untuk gambar D. Nah, sedangkan gambar E merupakan punggung bunga Arabidopsis yang mengekspresikan reporter neon seperti warna Dornröschen atau hijau, kemudian merah, dan juga clavata 3. Dinding selnya diwarnai dengan propidium iodida yang berwarna abu-abu. Kemudian untuk gambar F, itu merupakan bunga Arabidopsis yang mengekspresikan warna neon untuk cakar kepiting yang berwarna hijau, dan dinding selnya diwarnai dengan propidium iodida warna merah. Sedangkan untuk gambar G merupakan Arabidopsis yang mengekspresikan neon untuk apetala hijau,
merah dan juga biru. Dinding selnya diwarnai dengan propidium iodida berwarna abu-abu. Nah, jadi di sini cahaya ini itu menunjukkan gen yang diekspresikan oleh bunga. Nah, pada tahun 1988 ada seorang ahli genetika jagung yang meneliti bahwa mutasi mungkin terjadi pada bunga, pada tanaman. Jadi gen yang terlibat di sini juga akan menjadi pengatur dalam perkembangan tumbuhan. Nah, penelitian ini dimanifestasikan dalam model ABC perkembangan bunga, model posisional dari tindakan gen pengatur dalam spesifikasi identitas organ bunga, yang didasarkan seperti karya Leavitt dan Brigger tentang mutan homeotik. Asal-usul model ini melibatkan eksperimen yang dilakukan dengan 50 atau bahkan 100 tahun sebelumnya. Pada tingkat molekul, fenotip mutan ditunjukkan disebabkan oleh ekspresi ektopik dan primordium floret ekstra dari gen faktor transkripsi. Jadi, pemikiran masa kini tentang hubungan gen dan perkembangan itu sangat berpengaruh seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tinda, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada faktor epigenetik. Boleh next. Ya, jadi teman-teman, faktor epigenetik itu mekanisme genetik yang menyebabkan perubahan pada pola ekspresi gen yang dapat diwariskan. Nah, tanpa melibatkan perubahan sekuensinya. Dan hal-hal ini, mekanisme ini tuh menyebabkan adanya perubahan fenotip, tapi tidak disebabkan oleh perubahan sekuens DNA. Dan epigenetik sendiri ini juga mempengaruhi ditranskripsikan dan ditranslasikannya suatu gen tersebut atau tidak. Mungkin boleh di next dulu. Terdapat beberapa karakteristik epigenetik. Epigenetik tersendiri ada beberapa mekanisme. Yang pertama itu metilasi DNA, modifikasi histone, dan non-coding RNA. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan juga epigenetik ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi, dan juga sifatnya reversibel. Jadi, ketika suatu faktor lingkungan ada, akan mempengaruhi ekspresi gen untuk dan ditranslasikan. Namun ketika faktor lingkungan tersebut mungkin tidak ada, gennya akan kembali bersifat seperti normal atau ditranslasikan sebagaimana seharusnya. Kemudian untuk subjek dari epigenetik sendiri ada peran dari kromosom, gugus asetil, gugus metil untuk proses metilasi DNA, ada juga protein histone untuk mekanisme modifikasi dan juga untaian DNA. Boleh di next. Mungkin akan menyajikan metilasi DNA. Metilasi DNA itu sendiri merupakan proses penambahan gugus metil ke dalam susunan molekul DNA. Proses metilasi ini dapat mengubah aktivitas suatu segmen DNA tanpa merubah sekuens dari DNA tersebut. Jadi prosesnya itu pada suatu promotor di sini seharusnya menempel berbagai protein atau transcription factor untuk memulai proses transkripsi. Nah, proses penempelan transkripsi faktor dan RNA ini bisa dipengaruhi oleh ada tidaknya metilasi pada bagian promotor gen ini. Jadi apabila terjadi metilasi atau penempelan gugus metil pada wilayah CpG ini di daerah promotor, maka akan terganggunya pengikatan protein pada promotor sehingga ekspresi gen itu akan terhambat dan tidak terjadi tes transkripsi dan translasi. Jadi apabila ada gugus metil, ibaratnya gen itu tidak akan ditranskripsikan. Kemudian metilasi DNA juga oleh adanya enzim DNA metil
Kemudian boleh di next. Contohnya dari pengaruh epigenetik itu terdapat pada penemuan dari Wibowo tahun 2016 itu sendiri, yang dimana tumbuhan itu ketika diberi cekaman air garam, dia itu ditanam pada generasi, jadi suatu biji, ketika biji itu ditanam, kemudian dihasilkan keturunan F1, kemudian ditanam lagi hingga 5 generasi, keturunannya itu tetap dan juga diberikan cekaman garam tersebut, jadi dia akan tetap toleran terhadap garam. Namun ketika cekaman tersebut ditiadakan, dia akan bertahan hanya untuk satu generasi saja. Jadi ketika generasi 5 misalnya, ketika cekaman tersebut ditiadakan, anaknya saja yang keturunan F1-nya saja yang akan toleran terhadap garam. Jadi cucunya atau anakan keduanya itu tidak tahan lagi terhadap garam. Proses epigenetik sendiri yang tadi dijelaskan di awal adalah reversible. Jadi cekaman tidak ada, maka gen akan berfungsi seperti semula, seperti itu. Jadi gen tanaman tersebut akan kembali intoleran terhadap garam pada generasi selanjutnya apabila cekaman tersebut dihilangkan. Yang merupakan contoh dari tumbuhan yang tadi dibahas itu ketika tanaman Arabidopsis thaliana yang diberi perlakuan tinggi. Dan hubungan faktor genetik tersebut terhadap perkembangan tumbuh. Yang pertama itu mekanisme epigenetik ini mempengaruhi peningkatan produktivitas suatu tanaman. Kemudian mekanisme epigenetik juga dapat meningkatkan toleransi tanaman pada keturunan selanjutnya sesuai contoh yang tadi dijelaskan. Kemudian untuk perbedaan genetik dan epigenetik itu sendiri, genetik merupakan perubahan sekuens DNA atau urutan basa nukleotida secara permanen. Kemudian untuk epigenetik itu perubahan pola ekspresi gen yang dapat diwariskan tanpa melibatkan perubahan sekuens DNA. Genetik terjadi kesalahan DNA karena terjadi kesalahan replikasi DNA atau mutasi. Genetik itu terjadi perubahan metilasi DNA, modifikasi histon, dan juga regulasi small RNA. Untuk genetik bersifat spontan, random, dan tidak dipengaruhi faktor lingkungan. Untuk yang mekanisme epigenetik terjadi pada gen tertentu dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk genetik sendiri, karakter terjadi karena perubahan urutan asam amino dari protein yang dihasilkan. Untuk epigenetik, perubahan pola ekspresi gen dan tingkat produksi protein. Dan juga itu bersifat irreversible dan epigenetik itu reversible atau kembali. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hormon. Hormon merupakan molekul sinyal yang dihasilkan dalam jumlah kecil oleh salah satu tubuh organisme dan ditransport ke bagian-bagian yang lain. Hormon mempengaruhi respon pada banyak bagian tumbuhan yang bergantung pada spesies, bagian tumbuhan, fase perkembangan, konsentrasi hormon, interaksi antar hormon, dan berbagai faktor lingkungan. Next. Yang pertama yaitu auksin. Auksin digunakan untuk zat kimia yang mendorong pemanjangan koleoptil. Auksin ditemukan pada meristem apikal tunas dan daun muda yang merupakan tempat utama sintesis auksin. Yang kedua, meristem ditemukan pada meristem apikal akar, ya, dan yang ketiga ditemukan pada biji dan buah yang sedang berkembang yang mengandung auksin. Kemudian fungsi dari auksin yang pertama merangsang pemanjangan batang, yang kedua mendorong pembentukan akar, yang ketiga meregulasi perkembangan buah, yang keempat meningkatkan dominasi apikal, yang kelima fototropisme dan grafitopisme. Boleh di next. Selanjutnya yaitu peran auksin dalam pemanjangan sel. Peran auksin dalam pemanjangan sel berdasarkan gambar. Yang pertama, pompa proton berperan utama di dalam merespon pertumbuhan sel-sel terhadap auksin.
Pada daerah pemanjangan tunas, auksin merangsang pompa proton atau H+ ini meningkatkan potensi membran dan menurunkan pH di dalam dinding sel dalam waktu beberapa menit. Selanjutnya, pengasaman dinding sel mengaktifasi enzim-enzim yang disebut dengan ekspansin yang mematahkan tautan silang atau ikatan hidrogen antara mikrofibril selulosa dan penyusun-penyusun dinding sel sehingga melonggarkan materi dinding sel. Selanjutnya, peningkatan potensial membran akan menambah pengambilan ion ke dalam sel yang menyebabkan pengambilan osmotik air dan peningkatan turgor. Turgor ini menyebabkan sel mengembang. Turgor dan plastisitas dinding sel yang meningkat dan selulosa yang dilonggarkan ini memungkinkan sel-sel untuk memanjang. Boleh di next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hormon auksin. Yang pertama ada cahaya. Pengaruh cahaya pada koleoptil dapat dibuktikan dengan peristiwa fototropisme koleoptil. Seperti pada gambar, koleoptil akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Jaringan yang terdapat pada ujung koleoptil berperan sebagai pengamat cahaya dan memproduksi beberapa sinyal yang dihantarkan ke bagian bawah tanaman, sehingga nanti memberikan efek fisiologis, yaitu berupa pembengkokan. Yang kedua yaitu kadar atau konsentrasi auksin. Kadar atau konsentrasi auksin dapat menghambat pertumbuhan pada sel-sel akar. Boleh di next. Selanjutnya yaitu giberelin. Giberelin merupakan hormon yang berperan dalam proses perkembangan dan perkecambahan pada suatu tanaman saat bekerja sama dengan matahari. Giberelin ditemukan pada tumbuhan yaitu pada meristem kucup apikal dan tunas, daun muda, dan biji yang sedang berkembang, yang merupakan tempat produksi utama. Selanjutnya yaitu giberelin memiliki fungsi yang pertama merangsang pemanjangan batang, yang kedua perkembangan dan pertumbuhan polen, yang ketiga pertumbuhan buah, dan yang keempat perkembangan pada germinasi biji. Boleh di next. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja giberelin. Yang pertama yaitu memacu pemanjangan batang akibat 3 peristiwa, yaitu pembelahan sel yang dipacu di apeks pucuk, terlihat pada gambar di bawah yang menunjukkan pemacuan pembelahan sel setelah pemberian giberelin. Nah, setiap titik tersebut memperlihatkan adanya mitosis. Yang selanjutnya yaitu giberelin memacu pertumbuhan sel. Dan yang terakhir, giberelin meningkatkan plastisitas dinding sel. Nah, mekanisme kerja giberelin yang kedua yaitu memacu sintesis RNA dan protein. Dalam hal ini terbentuknya enzim hidrolase yang merupakan efek giberelin yang paling besar. Yang ketiga yaitu memacu penguraian bahan organik. Yang keempat yaitu bekerja dengan sitokinin dalam pembentukan enzim amilase pada proses perkecambahan biji. Dan yang terakhir memacu sintesis DNA, yang selanjutnya DNA ini memacu pada pembentangan sel. Boleh di next. Selanjutnya germinasi biji. Pada gambar biji yang paling kiri itu merupakan biji yang belum berkecambah. Terdapat aleoron yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan endosperm. Yang membuat biji berkecambah, ini air akan masuk secara imbibisi ke dalam rongga-rongga antar sel, lalu masuk ke dalam biji. Ketika air sudah masuk ke dalam biji, embrio akan merespon dengan cara mengeluarkan hormon giberelin pada gambar yang kedua. Kemudian giberelin keluar menyebar ke seluruh bagian biji dan akan masuk ke dalam aleoron. Selanjutnya, aleoron merespon giberelin dengan membentuk enzim, yaitu enzim alpha amilase pada gambar yang ketiga. Alpha amilase ini akan dibentuk keluar sintesis protein sebagai respon giberelin. Nah, alpha amilase bertugas menghidrolisis nutrien yang tersimpan dalam endosperm. Ketika alpha amilase keluar, endosperm akan dipecah berubah menjadi monomer-monomernya. Dan akhirnya amilum yang ada di endosperm bisa digunakan oleh embrio untuk berkecambah. Atau secara ringkasnya, air masuk secara imbibisi, embrio merespon dengan mengeluarkan giberelin,
Kemudian giberelin keluar direspon oleh lapisan aleuron untuk mengeluarkan enzim alfa amilase yang berikutnya endosperm dipecah dan digunakan oleh embrio untuk berkecambah. Di next. Selanjutnya yaitu sitokinin. Tempat hormon diproduksi atau ditemukan pada tumbuhan yaitu disintesis di akar dan ditranspor ke organ-organ lain. Fungsi dari sitokinin ini yang pertama yaitu meregulasi pembelahan sel pada tunas dan akar, yang kedua mendorong pertumbuhan kuncup lateral, yang ketiga mendorong pergerakan nutrien, dan yang keempat mendorong germinasi biji. Yang selanjutnya yaitu pengaruh sitokinin terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama memacu pembelahan sel dan pembentukan organ. Yang kedua sebagai efek anti penuaan. Penuaan pada tanaman terjadi karena adanya pengubahan protein menjadi asam amino. Nah, dengan adanya sitokinin ini menyebabkan dapat menghambat atau memperlambat penuaan pada organ-organ pada tumbuhan dengan menghambat pemecahan protein dan sintesis RNA, serta melalui pergerakan nutrisi di sekitar jaringan. Yang ketiga mengatur dominasi apikal. Yang keempat memacu pembelahan sel pada kotiledon. Yang kelima memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Untuk mekanisme kerja sitokinin, yang pertama sitokinin berperan menaikkan kadar RNA dan protein pada berbagai jaringan. Yang kedua, sitokinin mendorong pembelahan sel dengan merangsang pembentukan mRNA. Selanjutnya ada hormon etilen. Hormon etilen ini berfungsi untuk pematangan buah dan juga perkecambahan, serta pengguguran daun dan juga adhesion, pengguguran daun, dan juga membuat daun itu lebih cepat menua. Untuk ini adalah proses di mana hormon etilen bekerja sebagai pematangan buah. Bisa dilihat pada grafik ini dengan bantuan hormon dan juga untuk biosintesis etilen, sehingga menghasilkan gas etilen yang akan mengubah, di sini ada buah tomat yang sebelumnya hijau menjadi merah, dan juga mengubah aroma, rasa, tekstur, nutrisi, dan vitamin. Selanjutnya, untuk perkembangan perkecambahan, dapat dilihat dari yang gambar sebelah kiri terlebih dahulu. Jika etilen lebih banyak, maka perkembangannya lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Ini adalah mekanismenya ketika ada molekul etilen masuk ke dalam reseptor ETR1, etilen respons 1, sehingga mengakibatkan defosforilasi CTR1. Nah, ini akan menjadi gunting untuk memotong etilen insensitif 2. Nah, etilen insensitif 2 ini adalah inhibitor translasi inhibitor untuk menghambat protein F-box ini. Karena ketika dia dihambat, maka etilen insensitif 2 ini bisa menjadi penguat untuk etilen insensitif 3 yang nantinya akan bergabung dengan etilen respons faktor 1 yang menghasilkan gen respon etilen. Nah, jika tidak dihambat pada gambar di atas, maka etilen insensitif 3 ini akan mengalami degradasi. Selanjutnya, ini adalah proses di mana pengguguran daun dan juga penuaan terlebih dahulu, kemudian daunnya digugurkan.
In this video, we're going to go over the process of abscission in leaves. Abscission is the term used when plants shed their leaves, flowers, and fruit. The process of abscission in leaves involves the competing actions of two plant hormones, auxin and ethylene. Auxin inhibits leaf abscission, whilst ethylene promotes leaf abscission. Leaf abscission occurs in an area known as the abscission zone, which is an area of cells located near the base of the petiole. There are 3 phases that the leaf goes through in the process of leaf abscission. The first of these is the leaf maintenance phase. In this phase, the leaf is healthy and a fully functional component of the plant. In this phase, the auxin gradient that goes from the blade of the leaf to the stem continues to flow, and the cells of the abscission zone stay unchanged as auxin inhibits leaf abscission. The second phase is the shedding induction phase. In this phase, the auxin gradient that normally goes from the blade of the leaf to the stem is either reversed or reduced. This normally occurs during leaf senescence. Senescence is when the leaf is aging. Autumn or fall is a time when leaves of many plants go through senescence, indicated by the changing in colors of the leaf before they fall off. The reversal or reduction in the auxin gradient causes the cells in the abscission zone to now be sensitive to the effects of the plant hormone ethylene, which promotes leaf abscission. The third phase is the shedding phase. During the shedding phase, the cells in the abscission zone that are now sensitive to ethylene react to the presence of the low levels of ethylene within the plant. This reaction causes genes that encode specific hydrolytic enzymes such as polygalacturonase and cellulase to be induced. These hydrolytic enzymes degrade the cell walls of the cells in the abscission zone, resulting in the shedding of the leaf from the abscission zone and leaf abscission to occur. Thank you for watching. If you want to support this, itu adalah proses bagaimana hormon etilen mempengaruhi penuaan dindi dan juga pengguguran daun. Selanjutnya, in this video, we're going to go over the process of Selanjutnya ada asam absisat. Nah, asam absisat ini berfungsi untuk sebagai sinyal bahwa tanaman ini stres. Maksudnya di sini stres bukan gila, tapi mengalami gangguan abnormal yang yang tidak seharusnya. Dan juga dormanansi dan germinasi biji dan abscission, pengguguran daun. Ini bagaimana dalam normal kondisi ketika misalnya cuaca kemarau panas cuaca panas, padahal biasanya tidak panas. Ketika kalium masuk ke dalam, maka stomata akan menutup. Stomata akan membuka karena kalium ini menekan hidrogen untuk keluar. Seperti ini. Nah, namun dalam stres, dalam kondisi yang mungkin panas yang berlebihan, bagaimana caranya untuk membuka dan menutup stomata dengan cepat. Nah, pada gambar yang A, ini dipotong setengah gini ya teman-teman. Pada yang gambar yang A, nah asam absisat ini ada di pensinyalan asam absisat ini ada di sel penjaga yang akan menginduksi penutupan stomata dengan berikatan dengan reseptor. Di sini yang warna biru, ini reseptornya. Nah, yang akan memicu saluran Ca2+ kalsium masuk ke dalam membran dan kemudian membuka ion-ion, membuka saluran-saluran ion yang negatif. Di sini ada Cl untuk keluar dari dari
sel-sel penjaga ini untuk keluar. Nah, kemudian pada kondisi normal ketika K-nya masuk, maka airnya keluar. Nah, tapi karena ada asam absisat, jadi yang K di sini untuk saluran kalium yang untuk masuk ditutup dan membuka saluran yang baru untuk kalium keluar. Nah, hal inilah yang menyebabkan kandungan ion secara cepat, kandungan hidrogen maksud saya, secara cepat keluar dari sel ini, dari sel penjaga ini, karena di dalam sel-sel ini konsentrasi Ca2+-nya meningkat dan hidrogennya langsung keluar secara cepat melalui aquaporin. Dan akhirnya stomata pun menutup secara cepat. Untuk dormanansi dan juga germinasi biji tadi sudah dijelaskan oleh Dinda. Yang bagian germinasi ini sebelum germinasi. Jadi di sini ada biji yang belum matang. Nah, nanti di dalam dua kondisi di dormansi ini bisa menjadi non dorman dan juga menjadi dorman. Di mana dorman yang setelah melalui pematangan dan juga imbibisi akan menjadi matur biji yang dewasa yang aktif siap akan melakukan germinasi. Nah, ini tadi kita sudah menonton video di sini ketika auksin sudah menurun, berarti sudah tidak ada pembelahan, sel-sel yang membelah sudah tidak aktif lagi. Mulai di sini etilen, hormon etilen dan hormon asam absisan ini naik untuk apa? Untuk mempercepat proses penuaan pada daun ini, untuk mematikan sel-sel daun sehingga mengakibatkan perubahan warna menjadi warna kuning. Dan akhirnya pun daun ini gugur, potek, ya, lepas dari batang karena udah udah mengalami kematian sel. Selanjutnya yang terakhir ada hormon traumatic acid. Ini hormon hormon untuk yang menyembuhkan luka pada tanaman. Nah, dalam gambar yang A ini ini akar tanaman dipotong, kemudian akan menghasilkan gambar seperti ini, kotak. Nah, tadi dengan untuk meregenerasi lagi menjadi panjang seperti ini membutuhkan hormon sitokinesis dan juga hormon sitokinesis dan juga hormon auksin dan sel-sel punca yang akan diinduksi, kemudian akhirnya menjadi satu sel yang baru untuk menggantikan yang tadi yang dipotong, menggantikan sel-sel yang dipotong dan akhirnya bisa bergenerasi kembali membentuk akar. Pada gambar yang B juga sama. Ini petir menunjukkan gambar luka pada dinding dan juga pada membran. Ketika masuk, langsung diberikan sinyal oleh kalsium yang akan mengakumulasi menjadi reaktif oksigen spesies. Nah, ini akan sinyal ini memicu untuk proses untuk penyinyalan mengobati luka itu dalam dua sistem, yaitu downstream. Gambar C
dapat dilihat bahwa ada hubungan antara luka dan juga durasi yang dibutuhkan untuk gen respon luka ini berekspresi. 30 detik untuk jasmonic acid, beberapa jam untuk ABA dan auksin, dan 30 menit untuk ethylene. Nah, mereka akan bergabung. Ketika sudah bergabung, mereka akan menunjukkan respon gen dari respon luka, gen respon luka yang diekspresikan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau pendapat, boleh disampaikan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada 2 orang yang raise hand. Kepada Dinda Sofia, dipersilakan. Ini suaranya kecil sekali. Halo, apakah suara saya terdengar? Nah, sekarang udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dentina atas waktunya. Saya Dinda Sylvia dari kelompok 9, izin bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan ya pada yang materi epigenetik. Nah itu epigenetik itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah epigenetik dapat direkayasa oleh manusia? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Baik, pertanyaan dari Dinda ditampung dulu. Selanjutnya ada Yulia. Dipersilakan pada Yulia. Baik, terima kasih Zentina atas waktunya. Izin bertanya terkait epigenetik juga sama. Tadi dijelaskan pada karakteristik epigenetik ada mekanisme epigenetiknya terdiri dari 3. Ada metilasi DNA, modifikasi histon, sama non-coding RNA. Kalau tidak salah tadi baru dijelaskannya yang metilasi DNA. Nah, bagaimana dengan yang modifikasi histon dan non-coding RNA-nya? Kemudian di karakter tersebut juga di nomor 2-nya ada dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal seperti apa saja yang dapat memengaruhi epigenetik ini? Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Yulia. Selanjutnya ada Indri. Kepada Indri dipersilakan. Ya, terima kasih Zentina. Izin bertanya tadi. Zentina, suaranya yang kecil deh. Ya, dilanjut boleh. Ya. Tadi di slide terakhir itu kan ada yang di traumatic acid itu ada sebentar. Downstream wound signaling sama sistem wound signaling. Nah, itu kan sama-sama membentuk penyembuhan luka ya. Itu perbedaannya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya. Selanjutnya akan dijawab oleh kelompok 7 kepada Dinda terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Dinda Sylvia. Terima kasih kepada Dinda Sylvia yang telah bertanya. Kebetulan sebelumnya saya sudah mencari terkait rekayasa epigenetik, cuman memang belum disampaikan. Sebenarnya kalau berdasarkan literatur yang saya baca itu epigenetik itu rekayasa. Itu tadi kan sebelumnya juga sudah dipaparkan kalau misalnya pada mekanisme epigenetik salah satunya metilasi itu ada kerja enzim metiltransferasi. Nah, di sini bisa direkayasa dengan penambahan senyawa tertentu, kalau nggak salah namanya 5-azacitidin. Nah, senyawa tersebut itu akan memblokir kerja dari enzim metiltransferasi. Jadi, dengan demikian, metilasi DNA itu tidak akan terjadi. Jadi, bisa dikatakan rekayasa genetik dengan bantuan suatu senyawa tertentu bisa dimodifikasi. Kemudian, selain dengan cara itu,
bisa juga dilakukan dengan cara rekayasa dengan target. Contohnya ada protein yang bisa di untuk mengendalikan sekuens DNA. Jadi suatu protein itu digabung dengan protein metiltransferase disisipkan ke dalam tumbuhan, kemudian itu akan terjadi pada DNA yang ditargetkan. Seperti itu. Jadi epigenetik itu bisa direkayasa oleh manusia. Oh ya, sekalian tadi pertanyaan Teh memang tadi belum sempat dijelaskan terkait modifikasi histon. Jadi sekalian saja modifikasi protein histon itu merupakan mekanisme menambahkan atau menghilangkan gugus kimia pada protein histon. Jadi akan menyebabkan suatu gen itu terbuka atau tertutup. Modifikasi histon itu seperti adanya peregangan atau pemadatan DNA yang teruntai pada protein histon dan bisa melalui proses asi atau diasetilasi. Nah, asetilasi itu penambahan gugus asetil pada protein histon. Jadi DNA-nya akan merenggang dan gen dapat diekspresikan. Kalau diasetilasi itu kebalikannya. Kemudian dia juga ada hubungannya dengan non-coding RNA. Jadi non-coding RNA itu ada beberapa macam dan mereka itu dapat menghambat proses translasi dengan memodifikasi protein itu sendiri sehingga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen-gen dalam tumbuhan. Dan juga faktor eksternalnya mungkin tadi juga di contoh dijelasin ada faktor eksternal cekaman salinitas, yaitu mungkin salah satu contohnya, mungkin contoh lainnya juga itu mungkin cahaya matahari seperti faktor lingkungan seperti biasa sih. Mungkin kurang lebih seperti itu. Teman-teman, mohon maaf apabila masih ada kurang. Mungkin dilanjutkan oleh pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Dari Indri, apa perbedaan dari downstream wound dan juga systemic wound signaling? Nah, mungkin menurut beberapa artikel yang saya baca, kalau downstreaming wound signaling ini di mana satu tumbuhan diberikan sinyal bahwa ketika terjadi luka, maka seluruh bagian daun, batang, akar ini akan menolong untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Jadi hormonnya bekerja dari akar sampai pucuk. Kalau mungkin sistematik wound ini lebih ke arah dari daun ke daun, daun ke akar. Jadi nggak satu tanaman yang disinyalin kalau ada luka di bagian itu. Mungkin seperti itu. Boleh dari Ibu menambahkan juga. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Sudah terjawab. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih jika sudah, karena sudah ada 3 orang penanya, jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memberikan tambahan masukan maupun saran bagi kamu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Zentina ya, moderatornya Zentina. Ya, tadi ditanyakan tentang ini penampilan kelompok ini juga bagus ya. Banyak hal-hal baru yang kita dapatkan ya dari tugas kalian ini gitu ya. Tiap tahun berbeda-beda ini, tiap tahun ketika diberikan tugas dengan cara yang sama, ternyata temuannya berbeda-beda ya. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan tentang apakah
epigenetik ini bisa diubah gitu ya. Bisa ada mekanisme apa tadi? Metilase dan demetilase. Jadi sebetulnya begini. Seluruh sel penyusun tumbuhan kode genetiknya sama nggak? Sama nggak? Sel yang menyusun epidermis, sel yang menyusun sama nggak? Mereka itu sel somatis apa sel kelamin? Gamet? Ya, Rista? Somatik, Bu. Somatik ya, artinya mereka didapatkan dengan pembelahan mitosis. Artinya paket gen yang didapatkan oleh setiap sel itu bagaimana? Berbeda. Berbeda. Tapi kenyataannya mereka fenotipnya beda-beda kan ya? Iya. Ya. Minggu lalu sebetulnya sudah dijelaskan nama mekanismenya. Tetapi kalau kita mau lihat secara lebih detail ke arah yang lebih mikroskopis ke gen, ini fenomena dari epigenetis. Jadi meskipun paket gennya sama, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu tadi faktor epigenetik. Jadi epigenetik ini mempengaruhi gen, tapi bukan di materi genetisnya, bukan di DNA-nya, melainkan di cara kerjanya, gitu ya. Jadi cara kerjanya ada yang gen untuk menghasilkan enzim lisosom lebih banyak, dia bekerja lebih aktif dibanding yang lain. Ya, misalnya pada organ hati. Ada yang dia memproduksi memodifikasi menjadi kloroplas misalnya. Artinya ada yang berbeda meskipun paket gennya sama. Nah, itu yang disebut epigenetis. Nah, sekarang ini sebetulnya dulu epigenetis ini banyak ditelitinya pada tumbuhan. Sekarang sudah berubah pada manusia. Ya, berbagai macam terapi untuk penyakit itu sudah menggunakan epigenetis gitu. Ya. Nah, yang menyebabkan epigenetis ini menjadi terekspresi gitu ya, karena adanya proses metilasi. Nah, pada tumbuhan yang masih muda, proses metilasi sangat aktif. Yang organ-organ yang sudah tua, metilasinya berkurang. Dan ini juga sifatnya reversibel. Artinya dia bisa dihentikan, bisa dilanjutkan, bisa kembali pada kondisi semula. Ya, ini yang menyebabkan tumbuhan sangat fleksibel gitu ya, sangat adaptif karena dia bisa merespon tumbuhan, baik responnya itu respon fisiologis maupun respon fisik. Respon fisiologis ini juga dipengaruhi oleh gen sebagai ekspresi gen gitu ya. Itu. Nah, histon ini juga berpengaruh. Kalian tahu histon di genetika? Itu posisinya ada di mana? Apakah di dalam DNA atau dia di luar? Di luar. Di luar. Dia tidak ikut di translasi tetapi berperan penting. Nah, biasanya yang dimodifikasi adalah itu. Ya. Itu. Ya, itu mungkin yang bisa Ibu tambahkan. Kemudian untuk sinyal luka, ada sistemik, ada downstream. Yang sistemik ini kelihatannya lebih luas ya. Rista, tadi yang menyerahkan siapa, Rista? Iya, Bu. Kalau yang sistemik itu gimana tadi? Yang sistemik itu yang kayak sistemnya sama, Bu, dari daun ke daun, dari daun ke batang, dari batang ke batang gitu. Jadi cuma dua. Cuma downstream turun gimana ya, kayak dari seluruhnya gitu, Bu. Jadi nggak cuman kayak di-pairin doang. Kalau sistem kayak di-pair gitu, Bu. Kayak apa? Di-pair, di-pairing.
Oh, berpasangan ya. Oh, Ibu belum baca artikelnya tentang ini ya? Oh ya Bu, nanti di-share. Oh, boleh di-share ya. Nanti mungkin Ibu akan baca dulu, pahami dulu, nanti akan Ibu sampaikan bagaimana mekanisme. Karena ini penting ya untuk mekanisme penyembuhan luka. Karena kan gini, si tumbuhan ini tersusun atas sistem jaringan ya. Iya. Berbeda dengan kita yang tersusun atas sistem organ, kita memiliki organ-organ yang itu punya peran dalam sistem pertahanan tubuh gitu ya. Kita punya limpa gitu ya. Kita punya sistem peredaran darah gitu ya, yang di dalamnya menghasilkan berbagai sel-sel darah merah yang berperan dalam pertahanan gitu ya. Tumbuhan tidak punya gitu, tidak punya organ yang seperti itu, dia hanya tersusun atas sistem jaringan. Lalu bagaimana tumbuhan ini dia bisa merespon apabila ada luka gitu ya, ada misalkan goresan atau kalian menuliskan di jaringan kulit, ristalat siapa gitu ya, memberi tanda, nah itu kan luka ya, buat mereka itu luka, buat kamu itu kenangan ya. Nah ini berbahaya buat tumbuhan kalau dia tidak memiliki sistem ini. Nah sistem pertahanannya ini ada yang sifatnya lokal gitu ya, ada yang sifatnya menyeluruh ke seluruh bagian tubuh, tergantung pada jenis stimulus yang mempengaruhi, tergantung pada sistem jenis gangguannya. Gangguan lokal biasanya dia hanya membentuk halus ya. Tetapi kalau penyakit, infeksi gitu ya, ini bisa sistemik ininya sampai mengering, seluruh bagian tumbuhannya bisa mati gitu ya, gosong semua. Nah ini kalau sudah seluruh merespon, seluruh bagian jaringan tumbuhan merespon. Tetapi kalau hanya luka, biasanya hanya di sekitar itu saja. Pertumbuhan kalus misalnya yang disebabkan oleh meristem yang pengganti kambium ya, gabus, jaringan gabus ya, dia akan membentuk jaringan-jaringan yang menutupi luka ya, yang menyebabkan tumbuhan itu seperti yang ngejendol gitu ya ininya ya. Biasanya begitu gitu. Tetapi Ibu belum tahu istilahnya apakah yang mana sistemik, mana yang downstream ya. Itu. Tetapi secara umum begitu ya sistem pertahanan dari tumbuhan. Oke. Itu untuk kelompok 7. Satu kelompok lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Stop share ya. Ya, boleh. Terima kasih Bu. Ya. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 8. Silakan kelompok 8, siapa saja anggotanya? Dea, Salma, Safira, Elis, Lutfania. Yang sakit itu siapa? Lutfania? Lutfia? Hah? Lutfia, bukan kamu, bukan Lutfania. Oh, oke. Lutfia ya. Lutfia teh sakit mata? Iya Ibu, tapi saya hadir, cuman izin off cam karena lagi sakit mata bengkak. Oh, oke. Kamu nangis ya? Enggak Bu. Oke, silahkan ya. Semoga lekas sehat ya, Lutfia. Ya Bu, amin. Terima kasih. Silahkan. Ya baik Ibu, izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pan. Jelas, Pani. Oke. Nah, sebelum dimulai,
Aku pengen Fanny mau minta tolong kakak semua dong buat pada on cam gitu ya, nemenin kakak cantik yang dari kelompok 8 udah pada standby nih kelihatannya buat maparin materinya di siang hari ini gitu, sebelum kita semua istirahat dan nanti lanjut mata kuliah perkembangan tumbuhan di jam 1 lagi. Nah, ini udah pada on cam ya. Oke, mantap. Oke, sebelumnya sekali lagi izinkan saya mengucapkan selamat siang kepada ibu dan kakak-kakak semuanya. On cam-nya saya di sini adalah untuk mempresentasikan materi bersama kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya kepada dia ya. Enggak dong, bercanda. Oke. Nah, sesuai kata pepatah gitu ya, tak kenal maka tak sayang, tapi alangkah baiknya kayaknya nggak usah kenalan lah ya, karena takutnya nanti saya malah sayang sendiri gitu kan. Enggak, bercanda sekali lagi ya. Kenal itu bukan tak sayang, tak maru. Oh. Oke, udah dilanjut sama. Ya, enggak. Oke, nah. Oke, di sini perkenalkan sekali lagi kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi tentang apa? Tentang faktor pengontrol dalam perkembangan tumbuhan. Di sini faktor eksternal ya, berupa cahaya dan suhu. Boleh dilanjut sama dengan dosen pengampu kita semua gitu ya, ada Ibu Dr. Eni Nuraini, SPD MPD. Dan saya juga di sini ditemani oleh Kak Dea, Kak Elis, saya sendiri Alutania, Kak Salma, dan Kak Syafira. Sebelumnya mau nyebutin special thanks dulu nih buat Kak Verina atas inspirasinya dan juga Kak Tinda atas materinya gitu ya. Jadi saya bisa sedikit memberikan ice breaking supaya siapa tahu bisa mencerahkan sedikit gitu ya, walaupun kayaknya garing tapi siapa tahu bisa bikin kakak semua dan ibu juga gitu tentunya, biar nggak lemes-lemes semua gitu ya. Soalnya kelihatan kayaknya masih pada jet lag dari liburan lebaran nih. Dari tadi pada diam-diam semua gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi karena waktunya juga kayak tinggal dikit lagi gitu, boleh dilanjut Kak Salma. Oke, materi pertama boleh kepada Kak Elis, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Fanny. Yang pertama ada faktor cahaya, yaitu respon terhadap cahaya sangat penting bagi keberhasilan tumbuhan. Boleh di next. Selanjutnya, selain diperlukan untuk fotosintesis, cahaya juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian, efek-efek cahaya pada morfologi tumbuhan ini disebut sebagai fotomorfogenesis. Selanjutnya, terdapat dua kelas utama pada reseptor cahaya. Yang pertama yaitu fotoreseptor cahaya biru atau blue light photoreceptor, dan ada pitokrom, yaitu fotoreseptor yang sebagian besar mengabsorpsi cahaya merah. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada fotoreseptor cahaya biru. Cahaya biru ini memicu berbagai respon pada tumbuhan, termasuk fototropisme, pembukaan stomata yang diinduksi oleh cahaya, dan perlambatan pemanjangan hipokotil yang diinduksi oleh cahaya yang terjadi ketika suatu semayan menembus tanah. Kemudian para ahli fisiologi tumbuhan menyebut fotoreseptor ini sebagai kriptokrom, yang artinya kriptos itu tersembunyi dan krom yaitu pigmen. Kemudian terdapat pitotropin, yaitu suatu protein kinase yang terlibat dalam pemerantaraan penekukan fototropik. Di sini terdapat dua gambar. Di sebelah kiri itu terdapat gambar yang menunjukkan bahwa hanya cahaya yang berpanjang gelombang kurang dari 500 nanometer. Di sini ada cahaya biru dan cahaya violet yang menginduksi penekukan gitu. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan terdapat fotokoleoptil yang diambil sesudah pemaparan dan sebelum pemaparan cahaya biru yang diindikasikan. Dapat kita lihat pada selang waktu 90 menit, koleoptilnya ini menekuk ya, seperti itu. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk fotoreseptor yang kedua ada pitokrom ya, teman-teman. Untuk dari pitokrom itu sendiri berasal dari kata pito yang artinya tumbuhan, dan krom itu yang berarti pigmen. Di mana pitokrom ini adalah reseptor cahaya, suatu pigmen yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyerap atau mengabsorpsi suatu cahaya. Nah, pitokrom ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk PR, itu yang mengabsorpsi cahaya merah. Di sini PR itu phytochrome red gitu ya.
yang dimana ini mengabsorpsi cahaya dengan gelombang 660 nanometer maksimal. Untuk fitokrom dalam bentuk PFR ini mengabsorpsi cahaya merah jauh dengan panjang gelombang 730 nanometer. Fitokrom ini meregulasi banyak respons tumbuhan terhadap cahaya, contohnya pada peristiwa germinasi biji, kemudian penghindaran naungan, etiolasi, deetiolasi, perkembangan daun, dan juga bunga atau fotoperiodisme. Di sini bisa kita lihat ya struktur dari fitokromnya itu, di mana fitokrom ini memiliki dua subunit yang identik begitu. Nah, di mana masing-masingnya terdiri dari sebuah komponen polipeptida yang berikatan secara kovalen dengan sebuah komponen non polipeptida. Di sini ada kromofor. Nah, ada juga bagian aktivitas fotoreseptor dan juga ada aktivitas kinase. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya, kromofor ini, kromofor dari sebuah fitokrom itu bersifat fotoreversible. Maksudnya seperti apa? Sebelum itu, dalam bentuk isomer PR-nya gitu ya, sebuah fitokrom ini mengabsorpsi cahaya merah. Di sini saya kasih keterangan red, R, PR gitu ya. PR berarti mengabsorpsi cahaya merah, sementara dalam bentuk isomer PFR-nya itu fitokrom mengabsorpsi cahaya merah jauh, far red gitu atau FR. Nah, maksud fotoreversible di sini terjadi konversi gitu dari PR ke PFR, dari PFR ke PR gitu ya. Terjadi ada sebaliknya gitu. Bukan ada sebaliknya, apa ya? Bisa konversi dari PR ke PFR ataupun sebaliknya. Ya, benar. Bolak-balik. Iya, bolak-balik Ibu. Oh, ini susah. Interkonversi itu merupakan suatu mekanisme saklar yang mengontrol berbagai peristiwa yang diinduksi oleh cahaya di dalam kehidupan, yang nantinya tentu akan mempengaruhi proses perkembangan pada tumbuhan, seperti dalam proses germinasi biji, dalam perkembangan itu ya, bunga misalnya. Next. Nah, ini ada mekanisme saklar molekuler itu seperti apa. Di sini saya kasih pertanyaan, bagaimana saklar fitokrom ini menjelaskan germinasi yang diinduksi cahaya di alam. Ketika tumbuhan itu menyintesis fitokrom sebagai PR gitu, dalam bentuk PR-nya, dan misalnya ketika suatu biji itu disimpan di dalam ruang yang gelap, misalnya, dalam kegelapan. Nah, pigmen tersebut itu hampir seluruhnya terdapat di dalam bentuk PR. Sementara cahaya matahari itu mengandung cahaya merah dan juga cahaya merah jauh. Nah, namun pengubahan itu menjadi apa ya? Kalau dari sumber Campbell dinyatakan bahwa pengubahan PFR itu lebih cepat daripada pengubahan menjadi PR-nya. Nah, oleh karena itu rasio PFR terhadap PR ini meningkat dalam pancaran cahaya matahari. Nah, ketika biji terpapar oleh cahaya matahari dalam jumlah yang cukup gitu ya, produksi dan akumulasi si PFR ini akan memicu terjadinya germinasi biji. Singkatnya seperti inilah. Jika kita lihat dari gambar gitu ya, ketika tumbuhan itu kan menyintesis fitokrom dalam bentuk PR. Kemudian absorpsi cahaya merah itu menyebabkan si PR-nya itu berubah bentuk menjadi fitokrom dalam bentuk PR, berubah bentuk menjadi PFR. Nah, cahaya merah jauh ini akan membalik perubahan ini gitu. Dari PFR kembali lagi menjadi PR. Nah, pada sebagian kasus, sebentuk PFR inilah dari fitokrom yang dapat menyalakan respon fisiologis pada tumbuhan. Di sini ada seed germination, control of flowering begitu. Bisa di next. Nah, lalu bagaimana fitokrom ini dapat mempengaruhi perkembangan pada tumbuhan. Nah, ditinjau dari buku Hopkins 2006 menyatakan bahwa peran fitokrom ini dapat menyebabkan aktivasi enzim dan juga aktivasi gen. Yang pertama, mekanisme yang dapat menyebabkan aktivasi enzim di sini, kita tahu kan enzim itu ada di dalam sel gitu, di dalam sel dalam keadaan tidak aktif dan memerlukan aktivasi tentunya begitu sebelum mereka melakukan tugas-tugasnya di dalam sel itu sendiri.
Nah, cara paling umum itu untuk mengaktifkan enzim tersebut dengan menambahkan gugus fosfat di sini ya. Ada penambahan gugus fosfat yang dimana proses itulah yang dinamakan dengan fosforilasi begitu. Fosforilasi. Nah, para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa sebagian dari molekul si fitokrom ketika dalam bentuk PFR-nya itu bertindak seperti enzim gitu teman-teman yang dapat menyebabkan fosforilasi. Nah, sama seperti hormon begitu yang memulai sinyal apa ya bahasanya dengan mengikat molekul reseptor. Nah, si fitokrom ini dapat memulai sinyal itu dengan mengaktifkan enzim tertentu begitu. Nah, respon yang berbeda itu akan dihasilkan tergantung pada enzim tertentu yang diaktifkan oleh fitokrom dalam sel tertentu dan dalam waktu tertentu begitu. Yang selanjutnya mekanisme yang kedua ini dapat menyebabkan aktivasi enzim. Namun dalam tanda kutip di sini saya menyebutkan kata mungkin ya untuk fitokrom mempengaruhi perkembangan ini karena di dalam buku itu dijelaskan masih probably begitu. Ini mungkin emang sumbernya tahun 2006. Jadi mungkin perlu penelitian lebih lanjut lagi. Baik, untuk mekanisme yang lebih baru. Ya, bukunya yang harusnya lebih baru. Untuk mekanisme yang kedua, ini menyebabkan fitokrom ini dapat menyebabkan aktivasi enzim. Seperti yang kita ketahui ya, teman-teman, bahwa setiap kali perubahan perkembangan yang nyata itu terjadi pada organisme manapun, baik itu kita sendiri sebagai manusia, begitu ya, itu hal yang berkaitan dengan hal tersebut itu berkaitan dengan ekspresi gen yang terlibat di dalamnya, tentu saja sehingga muncul variasi gitu ya di manusia itu. Nah, partisipasi fitokrom ini dalam peristiwa perkembangan seperti halnya pada perkecambahan biji ataupun deetiolasi dan pembungaan itu menunjukkan bahwa pigmen inilah yang mungkin mengatur ekspresi gen begitu. Memang sejumlah protein itu telah diidentifikasi yang gennya itu diekspresikan secara berbeda pada tanaman yang misalnya katakan disimpan di tempat gelap dan juga di tempat terang. Kita sendiri pun sudah tidak asing begitu melihat fenomena seperti itu yang nantinya kok jadi beda begitu ya perkembangannya, pertumbuhannya, bagian yang di tempat gelap tumbuhnya lebih cepat dan lebih tinggi begitu ya. Sementara yang di tempat terang itu malah lebih pendek begitu. Nah, fenomena seperti itu masih berkaitan dengan fitokrom karena kan melibatkan cahaya begitu ya. Nah, ada suatu eksperimen yang menunjukkan bahwa fitokrom dalam bentuk PR itu tidak aktif terletak di dalam sitoplasma. Bisa dilihat di sini tidak aktif terletak di dalam sitoplasma yang kemudian ketika si PR ini diubah bentuk menjadi PFR, begitu. Nah, si PFR ini bermigrasilah ke dalam inti sel, ke nukleus, begitu. Nah, di sana si PFR ini kemudian mengikat DNA, begitu ya, yang disebut promotor, yang terkait dengan gen-gen tertentu. Nah, si PFR ini yang terikat mengaktifkan promotor, kemudian mengaktifkan gen target. Nah, jika si PFR ini harus disinari dengan cahaya merah jauh, si PFR ini akan segera mengkonversi dirinya ke dalam bentuk PR yang dengan cepat dari DNA itu terdisosiasi lah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, dan membatalkan aktivasi lebih lanjut. Jadi perlu dikaitkan di sini bahwa PFR lah gitu yang dapat memberikan respon fisiologis pada tumbuhan dalam proses perkembangannya. Seperti itu. Tapi perlu ditegaskan lebih lanjutnya oleh saya bahwa peran fitokrom ini tentu tidak bisa kita pisahkan dengan faktor internalnya, begitu ya. Karena suatu sistem kerja dari tumbuhan itu kan melibatkan berbagai faktor ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga hormon dan lain sebagainya, dan itu tuh tidak bisa dipisahkan satu sama lain, begitu. Masih berkaitan lah dengan faktor internal maupun faktor eksternal tuh masih menyatu begitu. Ya, bisa di next.
Nah, ini adalah contoh fitokrom dan proses germinasi biji yang diambil dari Campbell dengan sumbernya Habordwick et al. Yang dimana memberikan suatu pertanyaan bagaimana urutan pencahayaan merah dan merah jauh itu mempengaruhi germinasi biji. Baik, untuk pemaparannya ya, di buku itu dijelaskan pada tahun 1930-an ada sekelompok saintis di Departemen Pertanian United States itu menentukan spektrum aksi untuk germinasi biji selada yang diinduksi oleh cahaya. Kemudian mereka memaparkan biji yang menggembung karena air gitu selama beberapa menit ke cahaya monokromatik berwarna tunggal dari berbagai panjang gelombang dan kemudian menyimpan biji-biji tersebut di dalam ruangan yang gelap. Nah, setelah 2 hari, para peneliti ini menghitung jumlah biji yang telah bergerminasi setelah diberi setiap perlakuan cahaya. Di sini pada gambar begitu ya, kita lihat ada di atas itu kan ada bagian si biji mengalami germinasi sebagai kontrol. Kemudian bawahnya itu ada 4 gambar di mana diberikan perlakuan yang berbeda begitu. Nah, ketika diberikan suatu cahaya merah, itu kan masih terjadi germinasi biji begitu ya, bisa kita lihat di gambar tersebut. Nah, kemudian ketika diberikan perlakuan berupa cahaya merah dulu, terus diberikan cahaya merah jauh. Tetapi tidak terjadi germinasi biji, terjadi mungkin tidak semuanya begitu. Dan pada yang di bawahnya pun, yang gambar ketiga di sebelah kiri, itu diberikan perlakuan cahaya merah, kemudian cahaya merah jauh, kemudian diberikan cahaya merah lagi, dan itu terjadi begitu germinasi biji pada hampir semuanya mungkin. Kemudian untuk yang terakhir pada gambar itu diberikan cahaya merah, kemudian cahaya merah jauh, cahaya merah lagi, dan cahaya merah jauh lagi, dan tidak terjadi respon. Nah, apa maksudnya? Pemaparan cahaya terakhirlah gitu yang menentukan adanya respon pada biji tersebut yang dapat menyebabkan biji tersebut bergerminasi. Sehingga dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa cahaya merah itu merangsang germinasi, sementara cahaya merah jauh itu menghambat germinasi. Paparan terakhir cahaya adalah faktor penentu. Efek-efek cahaya merah dan merah jauh ini bersifat reversible. Ini yang perlu digarisbawahi di sini, ini dalam bentuk cahaya gitu ya, bukan fitokrom dalam bentuk PR atau PFR, tapi di sini membahas cahaya merah, yang dimana cahaya merah itu kan diabsorb oleh fitokrom dalam bentuk PR, yang nantinya ketika si PR itu sudah mengabsorb cahaya merah, dia akan mengkonversi dirinya ke dalam bentuk PFR, sehingga memberikan respon pada si biji tersebut untuk terjadi germinasi. Sebentar. Yang selanjutnya bisa di next. Nah, ini ada peristiwa fitokrom dan peristiwa etiolasi. Untuk contoh gambar ini, ketiga ini merupakan contoh bibit, mungkinnya bisa dikatakan bibit yang berumur 7 hari kalau dilihat. Ya, berdasarkan sumber itu semuanya sama 7 hari gitu. Nah, jika kita bandingkan ya, kedua si bibit yang sebelah kanan itu mengalami peristiwa etiolasi begitu. Karena yang gambar saya tunjukkan mungkin oleh Fania, yang di bagian tengah itu kan disimpan di tempat yang gelap gitu ya. Sama yang sebelah kanan akhir pun juga disimpan di tempat yang gelap, sementara yang bagian gambar 1 itu disimpan di tempat yang terang begitu. Di sini tidak dijelaskan seberapa terang cahayanya atau gelombang cahayanya berapa nanometer, tidak disebutkan. Dari sini fitokrom ini sebenarnya mengatur morfologi semai, maksudnya mengatur morfologi ketika si bibit ini mulai tumbuh. Ya. Oke, ketika sebentar, bacaannya. Kalau dari keterangan,
ketika paparan singkat, ketika diberikan perlakuan seperti itu gitu, yang menyebabkan si flu mulanya ini menjadi bisa dikatakan tidak terlalu lurus, memang akan tetapi lebih panjang gitu ya jika dibandingkan dengan yang seperti apa? Gimana Ibu? Seperti itu teh seperti apa? Yang gimana? Ya. Oke, ketika bagian si bibit ini ditempatkan di tempat yang gelap, ini kan merangsang si flu mulanya ini tumbuh dan berkembang lebih lebih tinggi jika dibandingkan dengan si bibit yang paling kiri. Nah, di sini ini menunjukkan adanya peran fitokrom gitu di dalamnya. Tapi Ibu sebelumnya mohon maaf untuk kasus ini saya perlu kaji lebih lanjut sepertinya. Ya. Tetapi jika dikaitkan dengan peristiwa hormon sepertinya teman-teman lebih mengenal mungkin ya hormon yang terlibat dalam kasus ini. Seperti itu. Baik. Dari saya cukup, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang suhu. Di sini bisa dilihat ya bahwa suhu itu merupakan salah satu faktor penting di lingkungan. Nah, kayak ya kita kan kalau misalnya mau beraktivitas gitu ya, kalau mau pergi keluar pasti kan ngecek suhu gitu. Kalau misalkan suhunya panas, enggak jadi mager gitu, panas gitu. Kalau misalnya suhunya dingin, enggak, mending tidur aja di kasur gitu kan, selimutan. Nah, jadi suhu ini tuh dia juga berperan penting gitu dalam perkembangan tumbuhan karena suhu itu merupakan faktor utama atau critical factor-nya yang dapat mempengaruhi lingkungan tempat tumbuhan itu tumbuh. Kebayang nggak? Jadi gitu pokoknya. Lanjut. Nah, jadi kenapa sih suhu itu berperan penting gitu dalam perkembangan tumbuhan? Seperti yang kita tahu gitu, seperti ada reaksi enzim, terus ada juga proses metabolisme dan reaksi fisiologis yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan itu, mereka itu bisa dipengaruhi dan ditentukan oleh suhu. Makanya suhu itu memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebenarnya secara global, tapi kan karena kita di sini mempelajari tentang perkembangan tumbuhan, jadi lebih difokuskan kepada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhannya. Boleh dilanjut, Ama? Nah, selanjutnya gimana sih suhu dan lingkungan gitu? Tapi secara umumnya suhu dan lingkungan secara umum. Nah, kalau misalkan berdasarkan gambar di sini bisa dilihat bahwa suhu di bumi itu kita sebut persebarannya ya, persebaran suhunya itu makin ke ekuator itu makin panas. Bisa dilihat karena makin ke ekuator tuh warnanya tuh makin merah gelap gitu. Sementara makin ke arah polar dan subpolar itu tuh dia makin dingin. Nah, hal ini tuh perbedaan suhu ini tuh akhirnya menyebabkan keanekaragaman spesies yang banyak gitu. Tapi perlu perlu digarisbawahi bahwa karena adanya perbedaan suhu yang sangat ekstrim juga gitu ya. Perbedaan suhu yang sangat ekstrim juga, ini tuh menyebabkan hanya beberapa organisme yang bisa tinggal di tempat-tempat dengan suhu ekstrim. Kayak gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa tinggi rendah suhu itu dapat mempengaruhi suatu kehidupan. Nah, di mana suhu rendah dengan indikator air bisa menjadi beku, itu tuh dapat menghambat pergerakan enzim. Dan saat suhu tinggi dengan indikator air dapat mendidih di lingkungan tersebut, itu dapat menyebabkan denaturasi sel. Itu. Nah, secara umum gitu, secara general diyakini bahwa awal mula evolusi tumbuhan di darat itu berawal di tempat atau lokasi yang tropis. Kenapa? Karena selain karena suhunya hangat gitu ya, karena di lokasi tropis itu suhunya itu tergolong relatif stabil gitu, nggak sering berubah-ubahnya itu nggak terlalu signifikan gitu. Jadi makin karena stabil, jadi pertumbuhan itu makin pesat gitu untuk tumbuhan. Tapi lama-kelamaan tuh akhirnya tumbuhan pun berimigrasi ke daerah yang lain dengan cara beradaptasi dan beradaptasi dengan suhu lingkungan tersebut. Akhirnya terjadilah penyebaran dan dengan spesies yang macam-macam di tiap wilayahnya. Boleh dilanjut.
Nah, karena berdasarkan suhu ini terdapat klasifikasi makhluk hidup gitu. Ada tiga tingkat atau tiga klasifikasi.